السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم،
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين وزمرة الموحدين، أوصيكم ونفسي الأمارة بالسوء بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. Jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa setiap hari Jumat, khususnya khatib saat membawa khutbahnya, mengingatkan kita sama-sama menaikkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasiat takwa bukan hanya khusus untuk umat ini. Allah telah berwasiat takwa itu kepada umat yang terdahulu. Wasiat bertakwa bukan khusus untuk orang yang berdosa dan maksiat atau orang yang berkufur. Wasiat pun Allah telah memberikan kepada para nabi dan rasul. Sebagaimana banyak ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para nabi dan rasul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking pentingnya takwa menjadi sebuah wasiat yang terutama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh makhluknya. Para nabi, para rasul, para salihin, para awliya, para muttaqin, para alim ulama, para manusia, siapapun dan dimanapun yang berbanyak ta'at, yang berbanyak dosa dan maksiat, semuanya diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih penting daripada takwa. Kalau ada di sisi Allah yang lebih utama dari wasiat takwa, pasti akan Allah mewasiatkan dan memberikan kepada kita. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi dan Imam Ahmad, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hadis diriwayatkan Imam Tirmizi dan Imam Ahmad, singkat, sederhana, tapi dari sisi makna sangat luar biasa. Ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kepada Allah di mana Anda berada. Di masjid bertakwa, di jalan bertakwa, dalam kereta bertakwa, di rumah bertakwa, saat menjalankan tugasnya bertakwa, dalam segala aktivitasnya bertakwa. Takwa lahir dan takwa batin. Tidak ada orang manusia yang menjaga takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti amal ibadahnya diterima. Sebagaimana firman Allah, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal-amal orang yang bertakwa. Dan takwa terjamin orang-orang selamat dari neraka Jahannam. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan orang-orang yang bertakwa akan diselamatkan oleh Allah dari neraka Jahannam, dan orang-orang yang zalim akan kekal dalam neraka Jahannam. Na'udzubillah. Yang dimaksud kezaliman di sini adalah orang-orang yang berkufur, orang-orang yang bersyirk kepada Allah, sebagaimana firman Allah di suratul Luqman, inna syirka la zulmun azim. Dosa syirik adalah dosa-dosa atau kezaliman yang amat besar. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, taqwa an taj'ala bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayah, membuat sebuah halangan atau sebuah sesuatu yang melanggar atau yang membuat kita selamat dan jauh dari siksa Allah dan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita boleh tidak mendapatkan atau tidak kena azab atau tidak jatuhnya hukum Allah kepada kita
yang menghalangi itu adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang salih bertakwa, orang yang salah bertakwa, dan orang yang bertakwa bukan harus salah dulu. Orang salih pun harus bertakwa. Artinya semakin banyak ibadahnya, semakin banyak amal salihnya, semakin banyak zikirnya, semakin banyak akhlak mulia, semakin banyak sedekahnya, dia disuruh jaga takwa. Agar inti-inti daripada takwa untuk orang-orang salih adalah senantiasa menjaga ikhlasnya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Jadi orang-orang yang salih, yang berjuang untuk agama Allah, yang beramal salih setiap waktu dan setiap saat, dia meyakinkan Allah menciptakan untuk hanya beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia berjuangkan, dan sebagaimana diyakinkan dalam hadis yang qudsi, ya ibn Adam, khalaqtuka li'ibadati fala tal'ab wa dhamintu laka rizqa fala tat'ab. Wahai anak Adam, aku menciptakanmu untuk hanya beribadah kepadaku, jangan main-main. Wahai anak Adam, aku menjaminkan rizkimu, jangan capek. Hadis qudsi. Intinya, dalam takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui hakikat wujud kita di dunia ini. Kita terwujud di dunia ini bukan main-main, untuk mengikuti perintah Allah. Karena inti daripada takwa ta'atullahi wa ta'atu rasulih, bertaat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan ikhlas lahir dan batin. Ittaqillaha haitsu ma kunt. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Dari isi dan manfaatnya, guna-guna daripada takwa, agar kita senantiasa merasa Allah menguasai kita. Di mana anda pergi akan terasa Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Di mana kita berada, Allah maha melihat, Allah maha mendengar subhanahu wa ta'ala. Kita semua tidak bisa dan tidak boleh terlepas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita takuti terhadap sesuatu, kita larikan diri. Tapi kalau kita takut kepada Allah, kita akan melarikan diri kepada Allah. Tidak akan boleh melarikan diri kemana-mana. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itu inti daripada takwa. Ittaqillaha haitsu ma kunt. Yang menanamkan takwa kita, menanamkan rasa cinta kepada Allah, menanamkan rasa menghargai perintah Allah, menanamkan istiqamah atas taat kepada Allah, menanamkan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnahnya, berjuang sebagaimana beliau berjuang sampai kita di akhir hayat kita Allah berikan kemudahan mampu mengucapkan kalimah syahadat. Kalau boleh dalam kehidupan kita menjaga takwa, jangan khawatir, insyaallah mendapatkan husnul khatimah. Tapi kalau kita lepas daripada takwa, sebagaimana saya punya kawan pas beliau meninggal dunia, dengan keluarganya, kita pimpin ucapkan kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kata yang terakhir yang beliau ucapkannya adalah, engkau tidak boleh ucapkannya, tidak boleh ucapkan kalimah syahadat. Padahal orang itu terkenal ikut tahlil di mana-mana. Tapi karena berlaku bertentangan dengan tahlilnya, berlakunya, akhlaknya, takwaannya, perjuangannya bukan ikhlas lillahi ta'ala, walaupun banyak amal ibadahnya, tapi dia sia-sia karena tidak ikhlas, Allah mengakibatkan ke akhir hayatnya tidak boleh ucapkan kalimah syahadat. Di saat ini sangat mudah kita ucapkan kalimah syahadat, tapi di akhir hayat kita, demi Allah, tak ada yang mampu mengucapkan kalimah syahadat kecuali orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah kepada kita semua kemudahan, dan ditetapkan hati kita dan lidah kita agar boleh mengucapkan kalimah syahadat dengan mudah.
wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Setiap berlaku dosa dan maksiat, sebagai manusia tidak terlepas dari dosa dan maksiat. Bukan salah kita berdosa, tapi yang salah mengulangi dosa. Tidak salah kita punya dosa sebagai manusia, tapi yang salah kita tahu berdosa kepada Allah, tapi tidak bersegera taubatan nasuha, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu ibnu Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua anak Adam bersalah. Semuanya bersalah. Hadis ini umum. Yang maksum saja adalah para nabi dan rasul. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam hadis ini sahabat pun bisa bersalah. Kita semua bersalah. Tapi beda orang-orang yang salah dan mengambil hikmah dan belajar dari kesalahan. Beza sama orang-orang yang bersalah, tapi na'udzubillah hatinya tetap keras dan hatinya tetap lalai dan malah tambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya menjadi binatang-binatang lebih beruntung dan lebih berguna daripada manusia itu. Apakah anda sekalian ingin dijadikan oleh Allah di sisinya lebih hina daripada anjing? Apakah anda sekalian berharap menjadi di sisi Allah lebih terhina daripada binatang? Siapa yang mau menjadi lebih hina dari binatang? Binatang penuh syahwat, tidak punya makna dalam kehidupannya. Walaupun binatang berguna untuk manusia, tapi manusia yang jahat, yang dosa dan maksiat dan tidak bersegera untuk bertaubat dan nasuha, tidak ada gunanya. Malah semua makhluk-makhluk Allah menanduk kepada Allah, ya Allah matikan orang itu, karena bumi pun tidak senang orang itu berjalan di atas muka bumi. Sebagaimana di hadis yang sahih, innal 'abdal fajir idza mat istaraha al-bilad wal-'ibad wash-shajar wad-dawab. Kalau hamba Allah yang fasik, yang banyak dosa dan maksiat sampai lewati batas, semua makhluk Allah saat orang itu mati, meninggal dunia, semuanya beristirahat, rahat. Langit, bumi, binatang-binatang, pohon-pohon, batu-batu berterima kasih ya Allah atas menambil orang itu agar mati. Coba bayangkan, apakah kita orang termasuk hamba-hamba Allah yang berjalan di atas muka bumi, tapi muka bumi senang? Atau na'udzubillah, kita termasuk orang-orang yang berjalan di atas muka bumi, malah muka bumi mendoakan, ya Allah hancurkanlah dan celakakanlah orang itu. Sebagaimana semua makhluk Allah beristighfar untuk orang yang bertakwa, untuk orang yang menuntut ilmu, untuk orang-orang yang berzikir, sebaliknya semua makhluk Allah melaknati orang-orang yang lalai dari perintah Allah, macam salat 5 waktu dan yang lain-lain. Kita lihat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sayangnya sekali Masya Allah, umat Nabi Muhammad yang cukup terbesar, tapi saya bicara jujur saja, di zaman ini umat Nabi Muhammad yang terhina, suaranya tidak boleh didengar, membela umat Islam dan membela agama kita, membela perjuangan kita, menahan Islam dan iman, dianggap bermacam-macam kita orang, dan kita tidak berani berbicara, diam saja. Kenapa musuh-musuh Islam berani bermacam-macam terhadap umat Islam? Karena kita yang memberikan mereka kesempatan, kita yang buka jalan untuk mereka mengatasi kita dan menguasai kita. Harta kita dimanfaati, negeri kita dimanfaati, perjuangan kita dimanfaati,
keluarga kita dimanfaati. Kalau kita minta hak kita saja sebagai manusia, dianggap bermacam-macam orang, tidak punya hak sama sekali. Malah darah orang muslim, ternyata darah orang muslim tidak ada nilainya dan tidak berharga. Coba bayangkan berapa banyak saudara kita di Palestina dibunuh, tapi kita diam, malah enak tidur dan nikmati makan. Tapi satu orang dari orang Israel dibunuh, semua dunia berkencang. Apa yang terjadi? Umat Islam cukup besar, tapi kata Rasulullah, memang cukup besar, tapi ghutha ka ghutha is-sail, seperti kuah air hujan yang tidak ada artinya. Bila saatnya kita sadar, bila saatnya kita kembali kepada Allah, agar Allah kembali memuliakan kita dan menjadikan kita umat yang bersatu, umat yang berguna, umat yang paling kuat, umat yang dihormati dan dihargai oleh siapapun dan dimanapun. Kita saja kalau mau ke negeri untuk berdakwah, apalagi ke negeri barat, bukan negeri barat saja, malah sekarang di negeri Islam, kalau boleh kita datang untuk berdakwah, dan bermacam-macam syarat-syaratnya. Orang itu macam mana? Kalau sesuai dan dikenal baik, baru boleh masuk. Di negeri Islam saja sudah ketat terhadap umat Islam, apalagi negeri non-muslim. Kenapa? Apakah ada orang bertanya, kita hanya hebat, begitu ada bermasalah dalam kehidupan kita, langsung kita melihat, oh ini kesalahan pemerintah kita, ini kesalahan pemimpin kita, ini kesalahan negeri kita, ini kesalahan aturan kerajaan kita. Tapi kita tidak pernah muhasabah diri, kita semua bersalah sama Allah. Oleh karena itu Allah menjadikan kehidupan kita macam ini. Aslih ma bainaka wa bain Allah, yuslih Allah laka ma bainaka wa bainan nas. Demi Allah, kalau kita perbaiki diri terhadap Allah, akan Allah perbaiki kehidupan kita dunia maupun akhirat. Segala urusan kita diperbaiki oleh Allah, politik, ekonomi, sosial, dan segala kehidupan dan keperluan kita. Takwa, kuncinya takwa. Yang terakhir, yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, berakhlak terhadap manusia akhlak yang mulia. Perlu ada saat akhlak sekarang kembali lagi. Innama bu'ithu liyutammima makarimal akhlak, aku diutuskan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Ini tugas Rasulullah SAW. Saya yakin Anda semua berakhlak, tapi kita sama-sama perlu menyempurnakan akhlak. Saya yakin Anda punya akhlak bagus, akhlak mulia, tapi perlu hal-hal akhlak kita disempurnakan dan diluruskan menjadi lebih baik dan menjadi lebih mantap di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak lahir, akhlak batin, akhlak bersama Allah, akhlak bersama Rasulullah, akhlak bersama Al-Quran, akhlak bersama sesama muslim, akhlak bersama sesama manusia, akhlak di rumah tangga, akhlak di mana saja. Coba bayangkan kalau kita boleh berakhlak luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Orang-orang dengan akhlak, Rasulullah SAW bersabda, dengan khuluqun hasan, dengan akhlak yang mulia, orang itu boleh mencapai darajat yang tertinggi di surga Allah. Belum tentu dapatkan lewat malam, salat malam, atau lewat puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Hanya dari akhlak yang mulia boleh dapatkan darajat tinggi di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah ada seorang wanita yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ada seorang tetangga kita, seorang wanita, Masya Allah, salat malamnya mantap, akhlaknya bagus, bacaannya Al-Quran, berzikir, menjaga sedekah, menjaga salat 5 waktu, berbanyak baca Al-Quran, dan banyak amal-amal salih yang lain. Tapi ya Rasulullah punya satu masalah, lidahnya. Masalahnya lidahnya saja.
suka caci maki orang, dan suka mencelah orang. Apa jawaban Rasulullah? Dia masuk neraka. Mana salat malamnya, mana puasanya, mana bacaan Qur'annya, mana zikirnya, mana perbuatannya, mana amal salihnya? Karena dia tidak menjaga, membuka aib orang, mencelah orang, mencaci maki orang, Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan amal ibadahnya. Segitu bahaya lidah kita. Malah dari satu kata menjaminkan orang itu masuk neraka 70 tahun. Satu kata dalam kemurkaan Allah, dalam satu kata itu dusta dan maksiat menjaminkan masuk neraka 70 tahun. Barangkali bagaimana kalau ribuan kata yang kita seumur hidup berkali-kali berkata-kata dosa dan maksiat. Berapa dari kata-kata kita kira-kira berapa lama di neraka Jahannam, na'udzubillah. Oleh karena itu kesempatan, apalagi malam ini, malam 27, marilah kita sama-sama bertaubatan nasuha, bukan perbaiki. Saya mohon dalam segala hormat, bila saatnya kita buka halaman baru, bila saatnya kita betul-betul taubatan nasuha, bila saatnya kita kembali kepada Allah, menjadi manusia yang berakhlak mulia, yang sungguh-sungguh ikhlas demi agama Allah, demi Allah dan Rasulnya. Kita betul-betul berkorbankan, berani menumpahkan dan menjual dan membuat diri demi Allah subhanahu wa ta'ala. Kurbankan jiwa kita demi Allah subhanahu wa ta'ala. Perbaiki agar anda selamat dunia akhirat. Bila saatnya? Apakah kita boleh menunggu malaikatul maut datang baru kita mau sadar? Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersiap-siap untuk menghadapi hari kemudian, dan bertakwalah kepada Allah karena sungguh Allah mengetahui dan maha tahu atas berlaku kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق التقوى. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, karena takwa itu sangat bermakna, berguna untuk kita semua, dunia maupun di akhirat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وسيد الأولين والآخرين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن قرابته وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات. Ya Allah, kami semua di hari yang penuh barakat dan rahmat darimu
Saatnya turun hujan, kami akui dan yakin turunnya hujan itu membawa rahmat dan barakah, dan doa kita diijabah. Ya Allah, semua tuan-tuan yang hadir masing-masing punya hajat dan keperluan dunia dan akhirat. Ya Allah, aku mohon di hari yang penuh barakah, tidak ada yang keluar dari masjid ini sampai masing-masing dipenuhi oleh Allah segala hajatnya, hajat dunia, hajat akhirat, dan hajat keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ونتوسل إليك ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلامون، سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج بن المرحوم، سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلامون. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلهم في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد، وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, jadikan pemimpin negara Selangor ya Dzal Jalal Ikram pemimpin yang takwa, pemimpin yang ikhlas, pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah, yang senantiasa berjuang untuk rakyatnya dan senantiasa berjuang untuk agama Allah ya Dzal Jalal wal Ikram. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر.